Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun kita berada. Walaupun hari ini, pada hari Minggu ini kita hanya sebatas ibadah online, namun tidak mengurangi semangat kita semua untuk datang menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan memulai ibadah online kita pada hari ini. Saya undang sedang jemaat di rumah untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia, mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sekalipun dalam setiap pandemi, Tuhan selalu tolong kita. Karena kita percaya bahwa
Benar, kuasa-Mu tiada batas dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu Bapa yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu. Sekalipun Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami, banyak tantangan rintangan Tuhan yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kalau di mana saat-saat ini Tuhan, kehidupan bangsa kami dilanda oleh pandemi COVID-19, sehingga kami tidak bisa leluasa memuji Engkau Tuhan. Sekalipun saat ini kami beribadah secara online Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap nyata di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang bersama-sama dan kami beribadah secara online, Tuhan berkati mereka Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami naikkan kepadamu. Semuanya itu Tuhan boleh menyenangkan hatimu di tempat yang maha kudus di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam melayani Engkau, mulai dari pemimpin pujian, singer, tim musik Tuhan, terlebih hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Engkau pakai semua anak-anak-Mu yang melayani Engkau dengan kuasa dan otoritas yang daripada Engkau Tuhan. Engkau yang selalu nampak di dalam setiap kehidupan mereka Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang ambil alih pucuk pimpinan ibadah kami Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bersama dengan kami. Kami mau buka ibadah kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak mengurangi semangat kita, walaupun di rumah kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian kita yang mengatakan kunaikan syukurku.
percaya di saat kita lemah, ada Tuhan yang kuatkan kita. Sekalipun di sekeliling kita orang terkena pandemi, kita percaya sekalipun kita terkena, Tuhan yang kuatkan kita. Sebab kita selalu aman di dalam Tuhan. Karena Dia tidak akan biarkan anaknya jatuh tanpa Dia tolong. Kita mau angkat pujian yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Dengan singkat penyembahan kita, mari datang kepada Tuhan untuk menaikkan pujian sembah ini. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semuanya buat bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semuanya buat bagiku. Yesus mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Kita akan pujian ini sekali lagi. Hidup anak domba, dihapuskan dosaku, oleh anugerah Kau jadikan Tuhanku. Sadar tenang jiwaku, aman dalam padamu, keselamatan pujianku. Yesus, Yesus, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Bapa, di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami bisa menikmati curahan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu,
Dan sebentar kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, persiapkan hati dan pemikiran kami ya Bapa. Tanggalkan setiap beban masalah yang mungkin membuat kami tidak fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami mengizinkan biarlah Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, supaya setiap benih firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar itu tertanam dalam hati kami yang subur, dan setiap firman yang akan disampaikan itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman itu akan bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami masing-masing. Rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa ya Bapa. Singkapkan semua rahasia kebenaran firman-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar Engkau saja yang nampak dan hamba-Mu yang tersembunyi ya Bapa. Berbicaralah Engkau melalui bibir lidah hamba-Mu, supaya firman yang hamba-Mu ucapkan itu berasal daripada-Mu. Sekali lagi ya Bapa, beri kefokusan bagi kami untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan itu mengubahkan kami, membentuk kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Dan kalau ada proses setan pasti itu tidak senang akan penaburan benih firman Tuhan, kami sepakat dan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi hanya hadirat Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus kami siap menyambut kebenaran firman. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi bagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Mungkin ada yang di rumah, atau mungkin ada di tempat kerja, dan mungkin ada yang di rumah ibadah. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita buka dalam kitab Amos. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betsheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan. Saya memberikan tema yaitu carilah Tuhan. Dari ayat yang sudah kita baca bersama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Nabi Amos menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang terletak di bagian selatan atau orang Yehuda, untuk mereka mencari Tuhan. Kalau kita tahu bersama bagaimana Amos dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amos dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk orang-orang Yehuda. Padahal kita tahu bersama bahwa Amos hanyalah seorang peternak domba. Dia hanya seorang peternak ternak, ya.
Dia hanya seorang peternak domba yang berasal dari Tekoa. Namun Tuhan pakai dia untuk menjadi pengabar firman itu kepada orang Yehuda. Ya, di akhir-akhir ini ada banyak hal yang membuat kita terkadang malas untuk mencari Tuhan. Ada banyak kesibukan yang kita lakukan yang membuat kita terkadang lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, lupa untuk mencari Tuhan. Ya, namun di sini dengan jelas dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan kata-kata ini bukan hanya satu kali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ternyata di ayat yang keempat dan di ayat yang keenam ada kata-kata yang sama. Coba kita lihat di ayat yang keempat. Ya, dikatakan di sana, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan di ayat yang keenam diulangi sekali lagi. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya. Kalau kata-kata ini diulang 2 kali berarti ada suatu penekanan khusus. Ya. Dan ini sangat penting dan wajib untuk kita lakukan. Dan hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Nangapino, kita diingatkan bersama untuk kita mencari Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Ya. Baik mungkin yang ada di rumah maupun mungkin yang ada di tempat kerja, dimanapun kita berada saat ini. Ya. Mari miliki rasa hati untuk mencari Tuhan. Biarpun saat ini ya kita tidak bisa beribadah bersama, ya. Kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama di rumah ibadah dengan kondisi pandemi yang ada. Tetapi itu tidak menyuruhkan kita untuk tetap kita mencari Tuhan. Biarpun kita di rumah, mari. Ini kesempatan kita. Kita bersama dengan anak, istri, keluarga kita untuk mencari Tuhan. Jangan sampai kita tidak mencari Tuhan. Ya. Jangan sampai kita lupa untuk mencari Tuhan. Ya. Miliki hati untuk mencari Tuhan. Biarpun kita di rumah, biarpun kita mungkin di tempat kerja, ataupun mungkin di tempat keluarga, miliki rasa hati untuk mencari Tuhan. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Seperti dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti ada suatu hari nanti kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan lagi. Ya. Bisa diartikan bahwa suatu hari nanti kita tidak bisa untuk mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, cari Tuhan. Berserulah kepada Dia, maka Ia akan mendekat. Ya. Berarti ada waktu Tuhan tidak bisa untuk kita temui lagi, untuk kita cari lagi. Namun selagi masih ada kesempatan, mari saya ajak jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, carilah Tuhan. Ya, biarpun engkau tidak bisa beribadah di rumah ibadah, tetapi inilah waktunya engkau bersama dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan keluargamu,
kita akan hidup. Ya. Jangan engkau mencari Betel. Ya. Dikatakan di ayat yang kelima, janganlah kamu mencari Betel. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian 13 ayat yang ketiga di sana, kita bisa melihat dan baca bagaimana Abraham pertama kalinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Di sana dia membuat sebuah mezbah untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Ya. Di sana juga adalah suatu tempat yang penting atau tempat istimewa bagi mereka. Namun itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Dan di Betel juga kalau kita melihat dari Kejadian 28 ayat 12 sampai 19, di sana menceritakan tentang Yakub. Bagaimana Yakub pernah bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampak malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dalam arti kata, di tempat itu Yakub pernah mendapat penglihatan. Namun yang Tuhan inginkan bukan itu dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan tidak ingin bangsa Israel mencari Betel. Tuhan tidak ingin mereka kembali ke masa lalu. Betul, di sana adalah tempat mungkin yang sangat bersejarah bagi mereka. Betul, di sana mungkin tempat pertama kalinya Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan. Betul, di sana pertama kali Yakub bermimpi, mendapat penglihatan. Tetapi yang Tuhan inginkan bukan di masa lalu, tetapi di masa sekarang. Tuhan ingin untuk bangsa Israel mencari Tuhan. Karena dikatakan ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin di masa lalu engkau pernah mengalami sesuatu keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan engkau, tidak menjamin untuk engkau hidup. Tetapi ketika engkau mencari Tuhan, di saat ini, disitulah engkau akan menerima kehidupan yang berasal dari Tuhan. Amin. Dan yang kedua dikatakan, jangan engkau mencari Gilgal. Kalau kita melihat dalam kitab Yosua pasal 4 ayat 19 sampai 20, ketika mereka keluar dari sungai Yordan, Yosua memberikan 12 batu di Gilgal. Jadi bisa dikatakan bahwa Gilgal tempat keberhasilan di masa lalu orang Israel. Tetapi itu pun bukan yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin bangsa Israel kembali ke Gilgal. Ya. Betul, mungkin di masa lalunya mereka berhasil. Mereka berhasil melewati sungai Yordan. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan, sekali lagi saya mengatakan bahwa yang Tuhan inginkan, orang-orang Israel harus mencari Tuhan. Ya. Bisa diartikan bahwa Betel adalah iman di masa lalu, dan Gilgal adalah keberhasilan di masa lalu. Ada banyak mungkin orang-orang di zaman sekarang ini seringkali melihat ke belakang keberhasilannya, ya, imannya di masa lalu. Tetapi imannya di masa sekarang bagaimana? Ya. Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel supaya mereka jangan melihat Betel, jangan
Kita tahu bersama bahwa Betel bisa diartikan iman di masa lalu mereka. Dan Gilgal bisa diartikan keberhasilan di masa lalu. Namun itu bukan yang Tuhan rindukan. Bukan itu yang Tuhan harapkan. Yang Tuhan harapkan di saat ini, bagaimana kita mencari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ada banyak mungkin keberhasilan kita, kesuksesan kita di masa lalu. Ya, ada banyak mungkin pendapatan rezeki yang di masa lalu kita raih. Namun itu tidak bisa menyelamatkan kita. Iman kita di masa lalu membuat kita mungkin semakin semangat di masa lalu. Tapi itu bukan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan rindukan adalah iman di saat-saat ini. Bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Ya. Yang Tuhan inginkan sekali lagi, kita bisa mencari Tuhan, memiliki hati untuk mencari Tuhan supaya kita hidup. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Carilah Tuhan supaya keluargamu hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini adalah waktu yang tepat buat saya dan saudara bisa berkumpul bersama keluarga untuk kita mencari Tuhan bersama-sama. Ya. Mungkin selama ini ada banyak kesibukan, ada banyak pekerjaan yang terkadang membuat kita tidak bisa bersama-sama mencari Tuhan bersama dengan anak, istri, suami, bahkan keluarga. Tetapi dengan kejadian pandemi ini, ya, kita bisa berkumpul bersama dengan anak, istri, suami kita, keluarga kita, untuk kita sama-sama berkumpul cari Tuhan. Sekali lagi, cari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Ketika engkau mencari Tuhan, maka engkau akan hidup. Rumah tanggamu akan diberkati. Anak istrimu, pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, membantu
Lebih sungguh-sungguh katakan kuasa-Mu, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Kalau di mana Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa firman-Mu itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu yang meneguhkan iman kami. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Hamba-Mu telah selesai, namun Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu selalu tersimpan dalam kehidupan kami. Dan tetap ingatkan kami untuk kami tetap mencari Tuhan. Ajari kami untuk tetap mencari dimanapun kami berada, baik di tempat kerja maupun di rumah. Ingatkan kami ya Tuhan, untuk memiliki hati yang rindu untuk mencari. Ketika kami mencari Tuhan, maka hidup itu akan kami terima. Berkat-berkat Tuhan itu akan kami terima. Rumah tangga kami akan diberkati, usaha kami akan diberkati. Dan Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Jadikan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Dan kami percaya benih firman Tuhan itu tertanam, berakar, dan menghasilkan buah. Dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, untuk kami lebih dan lebih mengiringi kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Bapak Kudus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bahwa dimanapun setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, boleh diberkati dan diberikan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat pujian yang mengatakan segala puji syukur.
untuk menuntun kami di hari-hari ke depannya ya Bapa. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami percaya setiap persembahan yang akan kami berikan itu bisa berguna untuk kemajuan pelayanan Tuhan tempat ini, dan Engkau akan balaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan menaikkan doa syafaat kami. Namun sebelumnya Tuhan, layakan kami, kuduskan kami. Ada banyak dosa yang telah kami lakukan, biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau terus berkati mulai dari pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden, wakilnya, sampai jajaran bawahannya. Engkau yang akan memberkati mulai dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati masyarakat yang ada. Dan saat-saat ini Tuhan, Engkau perhadapkan kami dengan pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu menolong dan menjaga kami semuanya di dalam nama Yesus. Amat terlebih para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang untuk mengobati pasien-pasien yang ada. Engkau berkati mereka, kuatkan mereka ya Bapa, mampukan mereka ya Bapa, supaya mereka kuat dan supaya mereka bisa Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga berdoa secara khusus buat yang saat ini yang sedang terpapar COVID-19. Kami percaya bahwa mujizat Allah masih ada, dan Engkau sanggup menyembuhkan mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang ada di kayu salib, bilur-bilur Yesus di kayu salib, sudah menyembuhkan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mujizat Allah masih ada, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Kalimantan Barat ya. Engkau memberkati ya Bapak, supaya Kalimantan Barat ini dipulihkan dan kami bisa dibebaskan kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan ya Bapak. Memberkati Bapak Gubernur yang ada, baik Bapak-bapak yang saat ini sedang bekerja di garda depan. Engkau memberkati ya Bapak, supaya mereka bisa Tuhan mengatasi pandemi COVID-19 ini, maupun Kabupaten Melawi yang ada. Engkau memberkati. Kami percaya Bapa, saat ini sedang Engkau kerjakan mujizat-Mu, supaya Kabupaten Melawi ini bisa dipulihkan, dan orang-orang yang saat ini sedang terpapar COVID-19 sudah Engkau sembuhkan hanya di dalam nama Yesus. Tenaga-tenaga medis yang saat ini sedang berjuang, sekali lagi Tuhan berkati, mampukan mereka ya Bapak, sembuhkan orang-orang yang sedang terpapar, supaya Kabupaten Melawi ini kembali ke dalam zona hijau ya Bapak. Itu iman kami, supaya kami bisa bebas untuk sama-sama kami beribadah di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan badan, mungkin mengalami masalah, mungkin dalam tekanan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang sanggup menolong mereka, menyembuhkan mereka, dan memberikan kekuatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama Tuhan buat gembala kami, kuatkan, pulihkan ya Bapak, supaya di minggu yang akan datang dia bisa mengabarkan firman Tuhan, bisa mengabarkan Injil untuk kami sebagai anak-anak. Terima kasih Bapak, memberkati para pelayan Tuhan yang sudah kami berkati. Engkau memberkati mereka pribadi dan pasangan, pergumulan mereka, apapun yang mereka inginkan. Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik untuk mereka di dalam nama Yesus. Baik jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah, Engkau memberkati mereka, berkati mereka pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, usaha pekerjaan mereka. Engkau akan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, asalkan tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, Engkau berhasil. Bahkan Engkau
dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati. Dan kami teringat Tuhan buat organisasi gereja Pentakosta di Indonesia. Mulai dari majelis pusat daerah sampai wilayah gembala-gembala sidang yang ada. Sekolah-sekolah Alkitab yang ada. Engkau memberkati semuanya Bapak. Supaya semuanya bisa berkembang seturut dan kehendak. Engkau terus pelebar organisasi kami supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan di penghujung ibadah kami akan menerima berkat dari jemaat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa di surga, kasih karunia daripada Yesus Kristus, persekutuan manis daripada Roh Kudus memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali kedua menjemput kita di awan-awan kembali. Di dalam